Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Widyasari dari kelas Komunikasi dan Penyiaran Islam 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi hadis yaitu motivasi berdakwah. Pada pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu motivasi dalam berdakwah. Motivasi dalam berdakwah adalah dorongan dalam diri seseorang dan usahanya untuk memenuhi keinginan dalam mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dan kebahagiaan seseorang muslim di dunia dan akhirat. Dalam proses dakwah, jaminan rasa aman dapat direalisasikan dalam bentuk situasi dan kondisi kehidupan di lingkungan masyarakat di mana dakwah dapat dijalankan, maka masyarakat dengan mudah akan terdorong untuk menerima dan diaktualisasikan dalam perilaku pribadinya. Akan tetapi, sebaliknya jika aktivitas dakwah mengundang ancaman dari luar, maka sudah pasti mereka akan menolak bahkan antipati terhadap kegiatan dakwah. Kemudian dakwah merupakan suatu proses motivasi agar manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia berbuat kemungkaran untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam berdakwah selama ini terdapat hambatan-hambatan yang selalu datang. Pertama, kepribadian seseorang dai itu sendiri, di mana pribadinya kurang dapat diterima, seperti watak yang keras, kaku, angkuh, sombong, dan sifat yang tidak terpuji dan watak yang tingkah laku tidak mencerminkan seorang dai. Kedua, materi yang disampaikan kurang tepat sasaran, tidak sesuai dengan kebutuhan, dan tidak sesuai dengan kadar kemampuan. Ketiga, teknis penyampaian dakwah tidak sesuai dengan keadaan orang yang menerima. Keempat, media yang dipergunakan tidak banyak menunjang keberhasilan dakwah. Kelima, motivasi rendah dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas berdakwah. Motivasi dakwah akan berhasil apabila diselaraskan dengan tujuan dakwah yang dimiliki oleh pelaku dakwah dengan tujuan yang dimiliki oleh orang per orang atau sekelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi atau umat. Sesuai dengan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 mengandung sebuah konsep tentang sifat yang disebut pelaku dakwah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba' yamuruna bil ma'rufi wa yanhana 'anil munkar wa yuqimu salata wa yu'tuna zakata wa yu'ti'una Allah wa rasulah ulaika syarahumullah innallaha azizul hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagai mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian, dakwah tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang tanpa memiliki motivasi dan sikap yang berkaitan aktivitas dakwah. Yang sesuai dengan surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatta falaula nafara min kulli firqati minhu ta'ifatul liyattafaqahu fil dini wa yu'diru qaumahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahdarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah 122. Motivasi dakwah menjadi nilai sekaligus pedoman bagi juru dakwah dapat digali dalam Al-Quran. Pertama, ikhlas karena Allah. Kedua, tidak berharap balasan pahala atau sanjungan dari manusia. Ketiga, melaksanakan kewajiban dakwah sebagai perintah dan taat
dan takut ancaman dari Allah tidak menjalankan dakwah. Penjelasan ini menggambarkan juru dakwah yang ideal ialah memiliki pengetahuan tentang Islam, dan yang lebih penting adalah penghayatan dan atau pengamalan Islam dalam kehidupan secara nyata. Dengan kata lain, sekalipun seseorang mempunyai ilmu pengetahuan sangat luas, tetapi jika belum mengamalkan ajaran Islam, maka ia belum memenuhi syarat sebagai pendakwah. Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa pelaku dakwah harus memiliki pemahaman Islam yang mendalam, iman yang kokoh, hubungan yang kuat dengan Allah, atau motivasi beramal dan berdakwah. Terdapat pada hadis Haddatsana Humaydi an Abdullahi Nuzubairi qala haddatsana Sufyanu qala haddatsana Yahya bin Sa'idil Ansari qala ajbarani Muhammadun Ibrahim Taimi annahum sami'a Alqamah tabna wa Qasilaisi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in man wal faman kana hijratuhu illa dunya yu'sibuha aw ila imra'ati yankihunna fahijratuhu illa ma hajjara ilaihi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ashari berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa dia pernah mendengarkan Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seseorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis Bukhari nomor 1 atau RS1. Ketiga, usaha dan pekerjaan yang paling baik. Teks hadisnya, hadasana Yazidu hadasana Ma'udiyu an Wa'ili Abi Bakri an Yatabni Rifa'ata bni Rafi'ini Khadiji an jadihi Rafi'ini Hadiji qala ya Rasulullahi ay kasbi atyabu qala amalu rajuli biyadihi wa kullu ba'i mabrur. Terjemahannya, wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Hadis Ahmad nomor 16628. Yang keempat, mengajak mengikuti petunjuk. Teks hadis hadasana Ahmadu bnu Mani'i hadasana Yazidunu Haruna ajbarana Mas'udi an Abidi Maliki bni Mumari an ngabni Jariri ni ngabdi lahi an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sana sunnata khairi fatubi'a alaiha falahu ajruhum wa mislu ujuri man taba'ahu khaira maqusi min ujurihim say'a wa man sana
sunnata sarifa tubbi'a alaiha kana alaihi wizruhu wa mislu auzari man taba'ahu khaira maqusi min auzarihim say'a. Terjemahannya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Al-Mas'udi dari Abdul Malik bin Umair, dari Ibnu Jarir bin Abdullah, dari bapaknya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mensunahkan sunnah kebaikan, lalu dia diikuti atasannya, maka mendapatkan pahala dan seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa mensunahkan sunnah kejelekan, lalu dia diikuti atasannya, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis Tirmizi 2599. Yang terakhir, analisis hadis. Analisis ketiga hadis di atas berdasarkan postulat yang menyatakan dakwah disebut komunikasi, akan tetapi komunikasi belum tentu dakwah. Perbedaan antara dakwah dan komunikasi terletak pada isi dan orientasi kegiatan dakwah dan kegiatan komunikasi. Pada komunikasi ini pesannya umum bisa juga berupa ajaran agama, sementara orientasi pesannya adalah para pencapaian tujuan dari komunikasi itu sendiri, yaitu munculnya efek dari hasil yang berupa perubahan pada sasaran. Sedangkan pada dakwah, isi pesannya jelas berupa ajaran Islam dan orientasinya adalah penggunaan metode yang benar menurut ukuran Islam. Dakwah merupakan komunikasi ajaran Islam dari seseorang dai kepada umat manusia, dikarenakan di dalamnya terdapat proses komunikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.